Iya, ini adalah tutorial ataupun cara memotong rambut undercut ya pemirsa. Ini adalah cara yang paling simpel, paling mudah, paling gampang dipahami. Nah, kita semprot dulu ya. Kita semprot dulu pakai air ya, jangan sampai semprot pakai bensin. Hehehe. Oke, kalau sudah ini kita bikin parting sedikit, bukan parting, kita belah rambut dari samping, kita sisir ke sebelah kiri karena dia mau minta garis sebelah kanan ya, jadi kita bikin seperti itu. Nah, itu kita razor ya. Itu kalau versi saya langsung razor aja itu kan, bukan kita pakai trimmer dulu atau pakai gunting dulu, karena itu pikir saya bikin lama itu. Tapi nggak masalah kalau pakai alat dulu yang lain supaya bikin garis sementara, lalu kita tegaskan pakai razor atau silet, itu juga boleh, terserah kalian juga itu. Nah, itu kalau saya langsung seperti itu supaya lebih cepat gitu kan. Nah, itu kan kalau sudah oke kan, kita itu yang kedua itu juga kita ini baru parting, ke atas namanya ini. Kita dipisahkan rambut yang bagian bawah sama atas. Ya, yang atas disendirikan dulu supaya lebih nggak mengganggu gitu. Nah, ini nomor 2, pakai alas nomor 2 ya. Nah, itu kita bikin dasaran. Nah, gosoknya dari atas telinga, pasnya di tulang kepalanya si anak ini, si customer ya. Kita gosok ke atas square, jangan melengkung ya. Kita bantu dengan sisir ya, atau bisa disebut comb over, bukan overcomb ya. Nah, itu seperti itu. Kalau bahasa Jawa mungkin ya disongkek munggah seperti itu ya, ataupun kita gosok ke atas lah. Nah, kalau di tempat kalian mungkin bahasanya lain, cuman mungkin maksudnya sama seperti itu. Oke, seperti itu dibolak-balik, bukan maksudnya dipotong terus sampai menghasilkan rambut yang rata. Jadi kita maksudnya bolak-balik gosok gitu, bukan dibolak ke atas ke bawah gitu, bukan ya. Nah, itu maaf videonya saya potong yang belakang karena untuk caranya samping belakang kanan kiri kurang lebihnya sama, jadi langsung seperti itu aja ya, biar tidak kelamaan. Yang penting hasilnya sama, dengan cara yang sama pasti juga sama lah. Nah, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 1 ya, awas jangan sampai balik. Nah, pakai nomor 1 ya, bukan nomor 1,5 atau 0,5. Nah, itu kita bikin coakan ataupun batas baru atau batas garis lah, atau disebut juga guideline gitu, ataupun apalah untuk daerah kalian. Yang penting poinnya sampai tahu ya, itu tujuannya untuk mengetahui rambut yang bawah ataupun yang atas batasnya yang mana, nanti untuk kita sambungkan lagi. Tapi dengan bikin guideline kita lebih mendapatkan potongan rambut yang lebih rapi, nanti lebih tertata seperti itu ya. Nah, itu awalnya bikin gradasi atau fade itu kita bikin seperti itu juga boleh gitu loh. Nah, kita lebih simpel aja, kita langsung overcomb ya, nggak pakai nomor 1,5 atau 2 atau berapa, enggak. Itu habis bikin coakan tadi ataupun guideline tadi langsung kita hajar tuh pakai overcomb ya, sisir overcomb ya, bukan sisir yang kecil tadi ataupun sisir yang besar yang lain. Pokoknya ya terserah rekomendasi masing-masing. Yang penting ya kita simpel aja, langsung pakai itu, pakai overcomb ya.
Nah, boleh juga kita balik sisirnya sambil berdiri seperti itu, mereng atau apa, mojok apa yang penting ini kita sesuaikan aja gitu loh, pakai mata clipper, 3 mata clipper atau 4 mata clipper paling ujung itu buat congkak-congkak atau buat kita benerin yang masih hitam-hitam ya. Nah, seperlunya aja ya, kurang lebih kanan kiri sama ya, itu sama caranya, sama aja ya. Nah, itu hasilnya seperti itu. Terus ini kita pakai, nah ini baru kita pakai 0,5 atau setengah, itu di bawahnya nomor 1 tadi, di bawah nomor 1 tadi agak digosok ke atas sedikit boleh, itu untuk lebih menghaluskan lagi. Nah, selanjutnya kita pakai kosongan tapi tuasnya half ya, itu ya kita benerin pokoknya, half agak tutup juga boleh, yang penting kita sesuaikan. Di bawahnya 0,5 tadi ya, atau di bawahnya 0,5 dikit, yang penting kita atur aja lah, kita tahu nanti ya. Itu lebih simpel, lebih mudah pokoknya. Kita bikin guideline itu cuman tadi itu ya, pakai nomor 1 yang atas tadi itu ya. Kalau yang bawah mah itu nggak usah dirokan, itu nanti aja terakhiran gitu. Kan hasilnya kan lumayan kan bagus. Jadi kalau customernya banyak yang ngantri, kita nggak terlalu lama. Nah, ini nih yang paling bawah sendiri nih pakai kosongan juga, ini kosongan kita langsung gosok dari bawah, ini kita habiskan ini ya. Ini yang paling bawah ini kosongan, ini bukan 0,5 atau half, kosongan pokoknya close ya. Dijamin itu udah pasti bagus, ngefade itu ya, lumayan lah, nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi menurut saya sih udah oke sih, udah bagus. Kalau untuk kelasnya pangkas biasa, rasa barber atau hasil yang fade, walaupun nggak terlalu sempurna, yang penting kan kita udah nyoba dan kita berusaha gitu aja, memberikan tutorial yang paling mudah, paling simple, supaya nggak terlalu ngantri tapi customer mendapatkan hasil yang bagus gitu loh. Kalau bisa sih bagus sempurna, tapi kan yang namanya dengan durasi seperti itu kita coba memaksimalkan lah, walaupun hasilnya gimana-gimana, tapi kan yang nilai juga nggak ngerti orang lain juga. Tapi kalau menurut saya pribadi sih udah oke gitu loh, udah lumayan lah untuk kelasnya cukur kayak saya ini di pinggir jalan. Kalau di barber ya mungkin bisa lebih bagus daripada ini, tapi setidaknya ini tutorial lebih mempermudah kalau kita mau bikin potongan sekelas barber gitu, mendekati lah. Nah, oh sorry ini kelewatan, ini terlewat maksud saya, ini pakai sisir sama gunting sasak supaya lebih menghaluskan sisi-sisi yang masih hitam atau yang masih belum rata, terserah kalian caranya, tapi kurang lebih seperti itu. Sisir ditempelin, kita gosok ke atas, sorry bukan, kita gunting-gunting pakai itu, kita ambil yang hitam-hitamnya doang. Nah itu
yang di jidatnya itu kita potong rambut halusnya aja. Jadi jangan kita potong rambut yang tebal atau rambut atas, rambut utama, karena itu nanti akan membuat jadi poni, ataupun kalau mau ganti model lain itu anaknya susah mendapatkannya karena dia harus nunggu rambut yang dipotong tadi itu ya. Tapi terserah juga karena itu hanya pendapat saya dan pendapat beberapa orang sih. Nah, tapi kalau ada yang nyaranin boleh juga, itu juga nggak apa-apa gitu loh maksud saya. Alangkah baiknya kita utamakan yang rambut halus dulu yang kita potong, bukan yang rambut utama ya, kecuali pada hal-hal tertentu atau memang diperlukan dipotong. Nah, kalau ini kan menurut saya tidak perlu dipotong si anak ini, maksud saya kita rapikan aja ya. Dan rambut atasnya dia nggak mau dipotong. Nah, itu pakai resor supaya lebih terang lagi itu pola ataupun bentuk rambutnya, ataupun bentuk tegas rambutnya si anak ini, atau garis tegas atau outline-nya. Sampai di sini mungkin ada yang dipertanyakan atau komen, silahkan atau punya cara yang lebih simpel atau mau dibenerin silahkan. Itu hasilnya, itu anaknya udah seneng, udah senyum, itu modelan dekat ala-ala anak sekolah seperti itu. Oke, terima kasih.